Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basingan Kita Jibata, harus. Perkenalkan, nama saya Antonius Dukinin dari Universitas Tanjung Pura dengan nomor induk mahasiswa 21512510013. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi tentang implementasi RAS model, ya, data politomi dengan menggunakan mini-step. Definisi RAS model dengan data politomi yaitu sebuah model pengukuran yang menganalisis kemampuan responden dan tingkat kesulitan item menggunakan data kategori lebih dari 2 atau politomi. Model ini mengkonversi data ordinal menjadi skala interval atau logit untuk pengukuran yang lebih presisi. Pentingnya analisis RAS, yang pertama, memberikan validasi objektif terhadap instrumen kuantitatif. 2. Mengidentifikasi kualitas butir soal dan konsistensi responden. Yang ketiga, memungkinkan perbandingan yang adil antar responden. Yang keempat, menghasilkan pengukuran yang independen dari sampel. Ya. Kemudian indikator summary statistiknya untuk person user 2,80, artinya rata-rata kemampuan responden dalam skala logit. Person reliability 0,87 ini mengindikasikan konsistensi jawaban responden kategori bagus, dan item reliability 0,95 ini memiliki arti kualitas butir soal kategori istimewa. Sedangkan Cronbach's alpha posisi 0,89 artinya memiliki reliabilitas internal keseluruhan kategori bagus sekali. Person user, kategori reliabilitas, ya. Menurut Sumintono dan Widiarso, ya, kategori reliabilitas ini digunakan untuk menginterpretasikan nilai person reliability dan item reliability dalam analisis RAS model atau politomi. Kategorinya lebih kecil 0,67 lemah, 0,67 hingga 0,80 cukup, 0,80 hingga 0,90 bagus, 0,91 hingga 0,94 bagus sekali, dan di atas 0,94 sangat, ini kategori istimewa. Kemudian Cronbach's alpha. Cronbach's alpha mengukur reliabilitas keseluruhan instrumen, mencerminkan interaksi antar person dan item dalam pengukuran. Misalnya nilai Cronbach's alpha-nya 0,89, ya, kategorinya bagus sekali. Jadi interpretasinya nilai 0,89 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Interaksi antara kemampuan responden dan kualitas butir soal menghasilkan pengukuran yang dapat diandalkan. Kategori Cronbach's alpha, ya, lebih kecil 0,50 berarti buruk, 0,50 hingga 0,60 jelek, 0,60 hingga 0,70 cukup, 0,70 hingga 0,80 bagus, dan 0,80 bagus sekali. Ya, interpretasi Cronbach's alpha. Ya, misalnya nilai Cronbach's alpha 0,89 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas internal yang sangat baik. Hal ini berarti terdapat konsistensi yang tinggi dalam interaksi antara responden dan butir-butir item. Dampaknya, hasil pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan, instrumen mengukur konstruk secara konsisten, data yang dihasilkan layak untuk analisis lanjutan, dan kesimpulan penelitian memiliki dasar yang kuat.
Kemudian di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk ya, mengimplementasikan dalam data politomi ini ke dalam mini step. Nah, ini adalah hasil penelitian ya, yang diringkas dalam tabel berikut. Kita blok semuanya ya. Di sini ada jenis kelamin, status sosial ekonomi, kemudian item 1 sampai item 17 kita blok. Kita blok. Di sini kita tahu bahwa jumlah respondennya ada 65. Ya, kita copy. Kemudian kita pastekan di Excel yang sudah kita siapkan. Baik. Nah, setelah Excel ini kita isi dengan sumber data yang sudah kita miliki, ya, perlu diketahui bahwa dalam Excel ini ada dua kategori kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah identitas. Ya, identitas yang adalah identitas responden. Kita kasih nomor yang pertama ya. Kita kasih nomor 0 ya. 0 1 dari 1 sampai 65 itu ya, gitu. Jadi kita kasih nomor 01, 02 dan seterusnya ya. Ini kita kasih nomor. Oke. Blok dan seterusnya. Oke. Kita kasih nomor. Puluh. Puluh. Selanjutnya copy 21, kita copy ke bawah. Kita kasih nomor manual. Ada 65 responden ya. Kemudian di sini ya, nomor sudah, kemudian jenis kelamin, dan ini status sosial ekonomi ya. Ini kita blok. Untuk pembedanya kita kasih warna orange. Kemudian ini ada 17 ya. Coba saya cek dulu apakah 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Jadi jawaban ini kita blok. Misalnya kita beri warna ini. Setelah itu 17 item, kemudian 4 informasi identitas. Jumlah respondennya ada 65.
kita format, kita kolom width, kita buat satu kolom width, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik file, kita save as, kita browse file name-nya misalnya Polytomy Anton UAS 285/2026. Kita letakkan data yang nyaman di mana itu ya. presentasi res. Oke, kemudian kita pilih formatted text dalam bentuk kita formatted text, kita save. Setelah itu kita minimize, kemudian kita open kembali ya Polytomy Anton UAS ini tadi ya. Kita langsung drag saja biar cepat kerjanya. Polytomy UAS Anton ini ya, kita langsung drag di ministep. Oke, kita minimize yang ini, kita maximize ya. Kemudian kita lakukan data setup, klik data setup, kita isi ya file setup kita, misalnya laporan data Polytomy. Oke, bentuknya adalah informasi tentang jawaban orang, first personnya label kolom 1, name line-nya label lengthnya itu ada 4, number of rows-nya 65 betul, number of data column ada 21. Oke. Kemudian jenisnya bentuknya soal, first item kolomnya di posisi 5, kemudian number of item ya, tiap item itu 1, kolom per respon juga number of itemnya bukan 1, jumlah soalnya ada 17 ya, 17, kemudian kolom per responnya 1, kemudian kita isi, enter item labelnya, kita edit. Jadi ini misalnya soal 1, soal S gitu aja ya, biar cepat. S1, S2, S3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, soal 11, soal 12, soal 13, soal 14, soal 15, soal 16, soal 17 ya. Item label kalau udah pasti kita klik OK, kemudian scan data kodenya ya, kita isi 1 2 3 4 otomatis terisi ya. Kemudian scoring kayaknya ya, kita isi jawabannya yang paling benar adalah 4, maksimal 4. Jawaban yang paling benar itu 4, kita isi di sini. Bila muncul kolom ini kita remove aja. Baik, setelah semuanya lengkap, kita klik mini step, kita save control, kemudian Polytomy kita save ya, dengan file name, kita klik save, kita klik yes, save control and data file, kita klik yes. Oke, setelah ini kita klik 2 kali, 1 2,
muncul informasi hasilnya seperti ini. Untuk mengetahui keseluruhan hasil keseluruhan kita klik output tabel. Coba kita klik summary statistik. Nah, di sini kita tahu ya bahwa min atau rata-ratanya ya. Ini total skor itu ya ada 4,2 rata-rata keseluruhan. Kemudian sum ya, sum ini adalah standar error, the mean ya, kesalahan baku dari rata-rata itu 0,5. Kemudian populasi standar deviasinya itu 4,2, sampel standar deviasinya 4,2 juga, skor maksimal 16 dan skor minimalnya itu 0. Nah, di sini kita tahu bahwa reliabilitasnya itu memiliki korelasi 0,94 0,98. Ini artinya tinggi ya, memiliki korelasi yang istimewa atau sangat tinggi. Selanjutnya kita bisa klik person user, informasi perorangan ya. Jadi di informasi perorangan ini kita tahu bahwa ya total skor yang tertinggi itu dimiliki oleh responden nomor urut 36 ya, dengan jenis kelamin tipenya 2 ya. Kita bisa menganalisis di sini ya. Tipenya 2. Tipe 2 tadi berarti ya. Nah, di sini kita tahu ya, bahwa 1 itu untuk wanita dan 2 itu untuk pria. Jenis kelamin. Nah, selanjutnya dari golongan ekonomi 2 ya. Di sini kita tahu ya, output tabelnya tadi person user. Ini kita tahu bahwa dari golongan ekonomi 2 ya, artinya 2 itu B ya, berarti sedang ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa tahu misalnya ya, yang terendah, responden yang terendah ini banyak sekali ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang paling rendah itu ya ada belasan dengan nomor urut responden 63 ya, jenis kelaminnya tipe 2 dan dari golongan ekonomi 3 itu C, berarti prasejahtera gitu. Dan seterusnya ini informasi perorangan. Kemudian kita juga bisa membaca informasi terkait soal ya. Terkait soal ini kita bisa melihat di outfitnya dan user correlationnya ya. 0,47 ini
di antara 0 minus 2 corporationnya, ini diperoleh 0,47. Berarti ini di antara 0,4 dan 0,85. Berarti ini fit ya. Begitu juga dengan MNSQ-nya. Poin standarnya 0,13. Poin standarnya itu kan standarnya 0,5 sampai 0,5 sampai 1,5. Ini 0,13, jadi masih dalam ring. Maka dia kategori fit. Begitu juga dengan ya soal nomor 13. Ya, itu fit. Ini yang memiliki pengukuran dengan total skornya 3 penjawab ya. Kemudian ini respondennya di posisi 11 di soal nomor 11 yang menjawab 3 orang. Selanjutnya kita bisa tahu juga tentang item kolom fit modelnya ya. Soalnya ada 17, kemudian nomor 15 ini yang menjawab 5 skor dari total skor 65 responden. Yang menjawab nomor 15 ini 5 orang sama, jadi kita bisa menganalisisnya dari sini. User correlationnya 0,38 berarti fit, kemudian 2,33 set standarnya 2,33 berarti ini tidak fit ya. Kemudian 6,43 ini juga tidak fit, ini unfit nih. Miss. Fit, unfit dan seterusnya. Nah, kita analisis di sini ya. Ini coba kita cek di soal nomor 12, memiliki 0,64 user correlation-nya berarti fit, dan MNSQ-nya 0,53 berarti dia fit dan seterusnya. Kita bisa mengembangkan sendiri sesuai analisis kita. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya person raw fit order gitu. Ini juga ringkasan ya. Ini menunjukkan jumlah soalnya 17 ya. Kemudian nomor 51 itu total skornya 1 ya. Kemudian dan seterusnya sampai informasi terkait ya, outfit, measurement dan set standar serta correlation. Ini kita bisa analisis di sini. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.